Ada 6 macam linear programming. Yang pertama itu ada optimasi sumber daya terbatas, membantu perusahaan mengalokasikan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin secara efektif untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Ada yang kedua, perencanaan produksi, menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan dengan mempertimbangkan kapasitas dan keterbatasan yang ada. Yang ketiga itu ada manajemen rantai pasok, mengoptimalkan rute distribusi dan jadwal pengiriman agar biaya logistik minimum. Yang keempat itu ada perencanaan anggaran, mengalokasikan dana investasi ke berbagai proyek agar imbal hasil maksimal dalam batas anggaran. Yang kelima itu ada penjadwalan tenaga kerja, mengatur shift karyawan secara optimal sesuai kebutuhan operasional dan batas biaya. Keputusan make or buy, membantu menentukan apakah suatu komponen lebih menguntungkan diproduksi sendiri atau dibeli dari pemasok. Risiko investasi, mesimulasikan ribuan skenario acak untuk memperkirakan distribusi kemungkinan keuntungan atau kerugian sebuah proyek. Yang kedua ada peramalan permintaan, mengantisipasi fluktuasi permintaan pasar dengan mempertimbangkan ketidakpastian variabel eksternal. Yang ketiga itu ada manajemen proyek, memperkirakan probabilitas penyelesaian proyek tepat waktu dan dalam anggaran melalui simulasi berbagai skenario durasi. Yang keempat itu ada penetapan harga produk atau asuransi, menghitung premi atau harga yang tepat berdasarkan distribusi probabilitas risiko yang disimulasikan. Yang kelima itu ada perencanaan persediaan, menentukan tingkat stok optimal dengan mensimulasikan variasi permintaan dan waktu pengiriman. Yang keenam itu ada stress testing keuangan, menguji ketahanan model keuangan perusahaan terhadap kondisi pasar ekstrem yang mungkin terjadi. Model antrian atau waiting lists. Yang pertama itu ada optimasi kapasitas layanan, menentukan jumlah server, kasir, loket yang tepat, agar biaya operasional dan waktu tunggu pelanggan seimbang. Yang kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan, mengurangi waktu tunggu yang berlebihan sehingga menurunkan risiko pelanggan beralih ke kompetitor. Yang ketiga itu ada desain fasilitas, merancang tata letak area layanan atau bank, rumah sakit, bandara berdasarkan pola kedatangan dan waktu pelayanan. Yang keempat ada manajer call center, mengatur jumlah agen dan kapasitas seluruh telepon agar tingkat pelayanan tetap optimal. Yang kelima itu ada perencanaan kapasitas produksi, mengidentifikasi bottlenecks dalam lini produksi dan menentukan solusi, meningkatkan throughput, pengolahan rantai pasok, menganalisis antrian pada titik penerimaan dan pengiriman gudang untuk meminimalkan penundaan. Analisis Markov. Yang pertama itu ada analisis loyalitas dan perpindahan pelanggan, memprediksi probabilitas pelanggan berpindah ke merek kompetitor dari waktu ke waktu. Yang kedua ada peramalan pangsa pasar, memproyeksi perubahan market share di masa depan berdasarkan pola perpindahan pelanggan saat ini. Yang ketiga ada manajemen piutang, mengklarifikasikan dan memprediksi status piutang, lancar, macet, tak tertagih untuk perencanaan cadangan kerugian. Yang kelima ada manajemen perawatan mesin, memprediksi kondisi mesin, baik rusak atau rusak berat dan menentukan jadwal perawatan preventif.
Yang keenam itu pada perencanaan sumber daya manusia, permodelkan berpindahan karyawan antar jabatan atau departemen untuk perencanaan, rekrutmen, dan promosi. Strategi retensi pelanggan, mengidentifikasi segmen pelanggan berisiko tinggi agar interferensi pemasaran dapat dilakukan lebih tepat dan lebih tepat sasaran. Teori permainan atau game theory. Yang pertama ada strategi penetapan harga kompetitif, menganalisis respon persaing terhadap kebijakan harga perusahaan sehingga keputusan harga lebih terukur. Yang kedua ada strategi negosiasi, memberikan kerangka analitis dalam negosiasi kontrak, merger, akuisis, maupun kementerian bisnis. 3 ada keputusan pasar, membantu perusahaan mengevaluasi apakah menguntungkan untuk memasuki pasar baru dengan mempertimbangkan reaksi pemain lama. Yang keempat itu ada strategi atau lelang dan tender, merancang penawaran optimal dalam proses lelang dengan mempertimbangkan kemungkinan tawaran kompetitor. Yang kelima itu ada kerjasama dengan analisis aliansi strategis, menganalisis kondisi di mana kolaborasi lebih menguntungkan dibanding persaingan langsung. Yang keenam ada strategi R&D dan inovasi, memodelkan keputusan investasi riset dan pengembangan dengan mempertimbangkan langkah teknologi yang diambil pesaing.